Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas tentang alat dan metode kontrasepsi dalam program KB ya, teman-teman. Karena ada kontrasepsi yang program KB, ada kontrasepsi yang di luar program yang berkembang di masyarakat. Tapi sebelumnya saya sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih karena teman-teman sudah hadir, sudah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Silahkan subscribe supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman-teman sekalian, saya akan awali dari pengkategorian atau penggolongan metode kontrasepsi. Yang pertama ada namanya MKJP. MKJP itu singkatan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, metode kontrasepsi yang jangka panjang atau dipakai relatif lama ini itu meliputi IUD. IUD itu intrauterus device atau kalau di bahasa Indonesia kan orang menyebutnya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian ada implan atau orang juga sering bilang susuk KB gitu, itu adalah implan ya. Itu dipakai di lengan bagian atas, lengan atas ya, bagian dalam pada perempuan. Kemudian MOW, MOP itu metode operatif wanita atau tubektomi, dan MOP metode operatif pria atau vasektomi. Baik ya, teman-teman, itu yang MKJP. Kemudian di luar MKJP itu ada namanya non-MKJP. Non-MKJP juga sering disebut sebagai metode kontrasepsi perlu pembinaan ya. Jadi non-MKJP itu meliputi pil KB ya, kemudian suntik KB dan kondom. Nah, itu kontrasepsi yang disiapkan oleh pemerintah, teman-teman ya. Di luar sana banyak kontrasepsi yang tradisional kah atau kontrasepsi di luar ini juga ada. Tapi ini yang masuk di program Bangga Kencana atau program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Teman-teman sekalian, saya awali dari AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini efektivitasnya ada 99,9%. Jadi dari 100 pengguna itu hanya 0,05 yang mungkin mengalami kegagalan. Kebanyakan berhasil. Nah, apa itu AKDR? AKDR adalah ini yang koper, teman-teman ya. Ini ada dua jenis soalnya, ada yang AKDR koper, ada AKDR yang pakai hormon juga ya. Nah, yang koper ini adalah rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat koper tembaga di sekitarnya. Ada tembaga lilitan tembaga ini yang warna coklat. Kemudian yang sebelahnya adalah AKDR campuran mix ya antara hormon dan ada sedikit penghalang juga tapi mekanik, tidak ada campuran. Kemudian AKDR T380A ini salah satu contoh ya, merupakan AKDR yang disediakan oleh pemerintah atau program. Sedangkan AKDR Novatek tidak disediakan oleh pemerintah. Jadi teman-teman, AKDR atau IUD itu ada yang disiapkan pemerintah, ada yang tidak. Kalau tidak disiapkan pemerintah berarti dia KB mandiri, teman-teman ya. Artinya dia berbayar seutuhnya, mendapatkan pelayanan di vaskes swasta, mungkin di klinik swasta atau dokter atau bidan swasta. Baik teman-teman sekalian, sekarang apa keuntungan AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim? Keuntungannya apa? Yang pertama adalah aktif segera setelah pemasangan. Jadi begitu dipasang, AKDR langsung berfungsi. Fungsinya apa? Yaitu menghambat perjalanan sperma supaya tidak ketemu dengan sel telur. Kemudian yang kedua, jangka panjang ya. Ini ada sebuah studi ya. Itu efektif hingga 12 tahun. Namun izin edarnya hanya 10 tahun penggunaan. Walaupun diteliti 12 tahun efektif, tapi rekomendasi pemerintah itu hanya 10 tahun digunakan. Yang ketiga, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Jadi aman teman-teman ya. Jadi
tidak mengganggu kenyamanan dan sebagainya, pokoknya biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat adalah tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Jadi AKDR AKDR khususnya yang baja teman-teman ya, nggak pakai hormon itu tidak mempengaruhi kualitas air susu ibu. Jadi begitu bersalin langsung menggunakan AKDR juga disarankan. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan. Dapat digunakan sampai menopause atau sampai usia 49, 48 itu masih bisa dipakai. Teman-teman sekalian, tapi ada keterbatasannya. Satu kan pasti ada plus minusnya ya. Tapi keterbatasan ini juga bisa tingkat penerimaannya nanti bisa dijelaskan kepada masyarakat. Pertama adalah pemasangan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi tidak sembarang orang bisa memasang. Lah ini kan kelemahan nih. Lah itu makanya pemerintah memperbanyak tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih melalui pelatihan-pelatihan kontrasepsi. Lah itu kan cara mengatasi keterbatasan. Kemudian seringkali klien takut selama pemasangan. Ini umum di daerah timur seperti di Indonesia, teman-teman. Ketika organ pribadi ya, itu organ pribadi ya, kemudian dilakukan semacam penanganan itu biasanya kan orang malu ya, takut itu. Padahal yang masang kan bidan juga, dokter atau bidan. Yang ketiga, tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual, IMS, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya pasangan mengalami IMS, maka dia tidak terlindungi. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan. Ini kalau perempuan sedang mengalami infeksi menular seksual, maka dia tidak disarankan menggunakan IUD. Kemudian klien tidak dapat melepas AKDR sendiri, namanya kan alat kontrasepsi dalam rahim. Dia di rahim, di dalam sana, sehingga klien itu atau peserta KBP tidak bisa melepas sendiri. Dia harus dengan tindakan medik ya oleh tenaga kesehatan. Berikutnya adalah AKDR mungkin keluar dari uterus tanpa diketahui. Ini ada sih 1-2 mengalami IUD atau AKDR itu keluar ya tanpa diketahui. Ini mungkin karena pemasangannya ukurannya tidak sesuai dengan ukuran rahim. Yang terakhir adalah klien harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina. Ini sebagian perempuan tidak mau melakukan ini. Tapi ngeceknya adalah ini ngecek benang ya, benang kontrasepsi AKDR. Ini dicek secara mandiri atau sendiri oleh klien bisa. Oke teman-teman, kemudian kontrasepsi jangka panjang kedua adalah implan ya. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil dan lentur, seukuran batang korek api ya, yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Jadi ini sedangkan jenis implannya ya, ada implan 2 batang, ada implan 1 batang. Nah, keuntungannya apa, teman-teman? Klien tidak perlu melakukan apapun setelah implan terpasang, tidak perlu melakukan, bahkan disarankan untuk jangan angkat-angkat yang berat-berat dulu gitu, karena dia kan diinsersi, dipasang di bawah kulit, lengan atas bagian dalam. Kemudian merupakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk 3 hingga 5 tahun. Ini keuntungannya ya, jadi nggak ribet. Selama 3 sampai 5 tahun itu aman. Tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kesuburan dapat segera pulih setelah implan dilepas. Ini juga keuntungan. Mengurangi nyeri haid dan mengurangi jumlah darah haid sehingga dapat mencegah anemia atau efisiensi besi. Ini keuntungan implan teman-teman lah. Sedangkan keterbatasannya atau kekurangannya adalah tidak ada perlindungan terhadap IMS, infeksi menular seksual. Kemudian pemasangannya membutuhkan tenaga kesehatan terlatih. Jadi ini keterbatasan ya, sehingga kalau tidak ada tenaga terlatih, implan tidak bisa dipasang. Nah, teman-teman, kemudian yang ketiga metode kontrasepsi jangka panjang adalah MOP. Ini metode ya, orang kalau di pencatatan pelaporan itu khusus ada metode MOP, ada MOW gitu.
Khusus maksudnya dicatat dalam 2 kontrasepsi jenisnya, yaitu MOP dan MOW. Ini teman-teman, vasektomi adalah tindakan, jadi gini, MOP itu sering atau istilah medisnya juga namanya vasektomi teman-teman ya, vasektomi. Jadi tindakan memotong dan mengikat vas ya, deferens tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadi azoosperma. Jadi dalam semen cairan atau cairan semen itu tidak ada spermanya. Nah, metodenya gimana? Mengikat dan memotong setiap saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan semen. Jadi memisahkan sel-sel sperma supaya tidak masuk, tidak bercampur dengan semen cairan sperma, cairan pria itu ya, namanya semen. Kalau sudah MOP, maka semennya atau air yang keluar itu, air mani ya yang keluar itu tidak ada spermanya. Itu MOP. Sedangkan MOW, teman-teman, pengertiannya adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan. Jadi ini memang sangat sukarela teman-teman ya. Bagi perempuan yang tidak ingin anak lagi itu diikat ya, metodenya ada yang diikat, ada yang dipotong ya, pada saluran indung telur ya, saluran perjalanan indung telur ya, dari ovarium ke rahim itu dihambat dengan cara diikat. Itu metode operatif wanita. Nah ini dengan cara ya jenisnya adalah membuat insisi kecil ya pada perut. Jadi ada semacam sayatan kecil di perut ya, kemudian menarik tuba falopi untuk dipotong atau diikat. Kemudian yang laparoskopi jenisnya adalah memasukkan pipa kecil panjang ya dengan lensa di dalam perut melalui insisi kecil. Laparoskop memungkinkan dokter untuk mencapai dan memblok atau memotong tuba falopi di dalam perut. Jadi tidak berbeda ya, tidak membuat insisi kecil pada perut, tidak ya. Baik teman-teman, sekarang yang non-MKJP. Non-MKJP itu ada suntik, pil, dan kondom. Nah sekarang yang suntik adalah, pengertiannya adalah dia disuntikkan ya obat hormon yang progesteron itu disuntikkan, progestin dan estrogen ya, itu hormon yang disuntikkan pada tubuh perempuan, itu suntik KB. Nah, keuntungannya tidak perlu pemakaian setiap hari, kan 1 bulan atau 3 bulan ya, berbeda dengan pil yang harus diminum setiap hari. Kemudian dapat dihentikan kapan saja, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, dan baik untuk menjarangkan kehamilan. Menjarangkan saja teman-teman ya, untuk menunda kurang baik. Kalau stop kehamilan atau menghentikan kehamilan juga menghentikan kehamilan ya, tidak hamil lagi maksudnya. Itu juga tidak baik. Jadi hanya untuk menjarangkan. Keuntungan dari suntik, ini kan suntik ada suntik kombinasi dan ada suntik yang progestin teman-teman ya. Kalau suntik kombinasi itu tidak perlu pemakaian setiap hari, kemudian dapat dihentikan kapan saja, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, baik untuk menjarangkan kehamilan. Ini keuntungannya teman-teman ya. Kemudian keterbatasannya adalah harus kembali ke tenaga kesehatan untuk disuntik setiap waktu. Ya, jadi dia tidak bisa menyuntikkan sendiri karena di rumah kan tidak tersedia hormon yang disuntikkan. Terus kemudian efektivitas kontrasepsi suntik kombinasi KSK itu tergantung pada kembalinya tepat waktu. Jadi kalau misalnya pada saatnya harus suntik dan tidak suntik, maka berpotensi untuk hamil lagi. Nah ini yang progestin ya, ini suntik jenis selain tadi kombinasi ada suntik KB progestin. Jadi ini sama-sama teman-teman ya, menyuntikkan cairan yang mengandung progestin seperti hormon progesteron pada perempuan. Mencegah pelepasan sel dari ovarium ya, menekan ovulasi. Cara kerjanya ya mencegah pelepasan sel telur ya. Kemudian yang kedua adalah
mengentalkan lendir serviks ya, sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Jadi lendir serviks ya, pembatas antara liang vagina ya dengan rahim itu lendirnya dikentalkan ya, sehingga akan menghambat perjalanan atau masuknya sperma. Yang ketiga adalah menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Jadi ini tipis itu seperti perempuan yang tidak siap hamil itu. Jadi rahimnya dikondisikan seperti orang yang tidak siap hamil. Intinya dia tidak memungkinkan terjadinya kesuburan. Keuntungannya adalah tidak perlu menggunakan setiap hari, tidak mengganggu seksual ya. Dapat digunakan perempuan menyusui ya, oke. Tapi intinya kurang lebihnya itu ya teman-teman ya. Dapat digunakan perempuan usia kurang dari 35 tahun sampai menopause ya. Jadi kurang dari dapat digunakan pada perempuan ya. Ini keuntungannya ya. 35 tahun sampai menopause pun boleh menggunakan. Ini keterbatasannya teman-teman ya, nanti dibatas sendiri. Nah, sekarang yang pil teman-teman. Pil adalah kontrasepsi non MKJP ya, non kontrasepsi jangka panjang. Nah, teman-teman, efektivitas pil itu lebih rendah daripada efektivitas implan dan IUD. Nah, ini tergantung pula kedisiplinan minum tiap hari. Walaupun disiplin pun efektivitasnya lebih rendah. Ya, baik teman-teman, ini sekitar 90% saja teman-teman ya. Kalau IUD MO kan 99,9%. Baik teman-teman, cara kerjanya adalah mencegah ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks, sehingga menurunkan daya penetrasi sperma. Yang ketiga adalah menjadikan endometrium tipis dan atrofi tadi. Saya nanti teman-teman coba browsing apa itu atrofi gitu ya, endometrium tipis. Baik teman-teman sekalian, ini pil keuntungannya ya kesuburan cepat kembali ya. Apalagi misalnya berhenti, dia bisa segera bisa subur dan bisa hamil lagi. Mengurangi nyeri haid ya. Terus yang terakhir mengurangi jumlah pendarahan haid. Ini beberapa keuntungannya teman-teman ya. Ini kekurangannya dari pil adalah harus diminum tiap hari ya. Ini pada waktu yang sama, kalau hari ini jam 7, besok jam 7 lagi. Tidak boleh lupa gitu ya kan, berat itu ya teman-teman ya. Jadi pil sebetulnya kontrasepsi yang tidak disarankan ya. Artinya kita menyarankan pada MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, kontrasepsi terakhir dalam program KB adalah kondom, teman-teman. Ini efektivitasnya 85%, walaupun dipakai sesuai dengan aturan, efektivitasnya tetap 85%. Bahkan pada yang tidak disiplin menggunakan kondom atau salah memasang, salah menggunakannya, efektivitasnya bisa menjadi lebih rendah. Nah, apa itu kondom? Adalah selubung atau sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal ya, dan bila digulung berbentuk rata, mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Ini cara kerjanya menghalangi terjadinya pertemuan sperma, karena sperma itu ketika sudah terjadi ejakulasi itu dia akan tertampung ya di dalam plastik atau di dalam karet itu. Tapi tipis teman-teman itu. Nah, keuntungannya apa? Murah dan dapat dibeli bebas. Ya, di di mart-mart itu ya, di toko-toko itu juga ada. Tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus ya. Jadi kalau menggunakan kondom itu tidak harus konsultasi, tidak harus ada rekomendasi dari tenaga kesehatan ya, dia bisa langsung menggunakan. Ini keuntungannya berproteksi ganda ya, selain mencegah kehamilan juga dapat mencegah IMS HIV. Membantu mencegah terjadinya kanker serviks ya, mengurangi iritasi. Ini keuntungan ya teman-teman ya. Sedangkan keterbatasannya
Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan. Nah, cara penggunaan yang tidak tepat itu akan menurunkan efektivitas. Kemudian agak mengganggu hubungan seksual suami istri karena apa? Karena dengan dipakainya kondom maka dia tidak bisa bersentuhan langsung. Kemudian bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, kesulitan ini teman-teman ya. Jadi mungkin karena sensitivitasnya atau kepekaan jaringan saraf di kulit ya, di alat alat reproduksi pria itu menjadi berkurang, tidak sensi lagi gitu. Kemudian malu membelinya di tempat umum, ini keterbatasannya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.